Oke, 15 orang. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facilitator. Nah, kemampuan facilitator itu saya dapetin lama banget. Ya, kalau kita tarik mundur berarti 13 tahun yang lalu. Di tujuan kita webinar malam hari ini, teman-teman bisa memahami apa itu tugas facilitator, apa saja alat bantu facilitator, proses melakukan fasilitasi, dan sikap sebagai facilitator. Nah, fasilitator itu kan banyak. Pada saat misalkan Anda sebagai manajer memfasilitasi meeting tim, berarti Anda bersikap sebagai coach kan. Anda sebagai project facilitator sedang meng-coach tim improvement, atau Anda sebagai change agent untuk meng-coach tim transformation, business re-engineering, business transformation, dan ya semua project gitu ya. Biasanya kan ada orang ini sebagai project leader dan didampingi ada facilitator yang ditunjuk perusahaan, Anda sebagai facilitatornya. Ini banyak dipakai biasanya ala Amerika, ala Eropa, banyak pakai sistem seperti itu. Nah, saya dapetin karena waktu itu atasan saya rata-rata warga Kanada Amerika, jadi dia demen dengan sistem seperti itu. Ya, waktu itu saya dapetin di PT Toba Pap Lestari, saya sebutin aja Toba Pap Lestari Tbk, itu di daerah Toba Samosir. Saya sana sebagai Total Quality Management Coordinator saat itu. Ya, baik. Dan seorang fasilitator juga berperan di dalam menyiapkan lingkungan belajar yang efektif. Persiapannya itu di dalam menyiapkan lingkungan belajar. Karena apapun ya, kita menyelesaikan masalah itu kan juga belajar kan, sedang mempelajari sesuatu. Banyak lingkungan everyday setiap saat itu belajar betul gitu kan. Karena pada saat ada masalah Anda belajar untuk menyelesaikan sesuatu. Menggunakan tools yang mungkin yang tidak biasa dari yang biasanya gitu. Itu adalah suatu hal yang kita akan belajar. Jangan naik-naik. Oke. Bintang nggak? Dan kita di dalam mempersiapkan suatu workshop atau rapat problem solving, rapat improvement atau rapat project gitu ya, itu kita menyiapkan dua hal utamanya, kesiapan logistik dan kesiapan orientasi peserta. Nah, ini minimal ini basic requirement-nya. Kemudian kesiapan logistik, materi untuk peserta, kemudian penataan ruangan, materi fasilitator, alat bantu visual, ini juga harus Anda persiapin untuk mendukung rapat yang efektif, problem solving yang efektif. Banyak kadang-kadang proyek nggak sukses karena tidak disiapin untuk facilitation. Ya, fasilitator sebutannya kadang change agent atau change management gitu, change management manager gitu. Ini kesiapan logisnya, materi untuk peserta, material for participant apa saja kira-kira? Ya, mungkin bisa jadi minuman ya, minuman yang materi untuk peserta. Kalau meetingnya kita sampai 3 jam, 2 jam, paling nggak harus ada minuman gitu ya. Penataan ruangannya cozy, nggak membosenin. Nah, ala milenial sekarang di tempat saya pun sudah pakai, kalau kita duduk kan sudah banyak di model cafe gitu ya, duduknya di mana aja, dan kita pribadi tidak punya room stated gitu kan. Oh, ini roomnya Bambi itu nggak ada gitu kan. Anda bisa duduk di mana aja, kerja di mana aja, connect everywhere gitu. Itu supaya dibangun kreativitas. Nah, di dalam room meetingnya sendiri juga harus sangat mendukung. Bayangin kalau ruangannya itu bising, nggak nyaman, otomatis juga nggak happy gitu. Kemudian materi fasilitatornya juga harus ada. Para fasilitator pasti sebelum meeting membawa notulen sebelumnya, membawa modul, alat bantu visual, flip chart, kemudian diagram-diagram, gambar-gambar. Kemudian untuk meningkatkan motivasi itu, Anda sebagai fasilitator pada saat Anda memfasilitasi tim improvement atau project, ada dua hal untuk supaya motivasi anggota itu naik. Pertama adalah explain benefit, kedua adalah explain vision.
apa sih manfaatnya kita meeting hari ini? Apa sih, kenapa kita harus melaksanakan proyek ini? Ya, itu harus ungkapin. Ngapain sih kita meeting? Nah, kadang-kadang orang gitu kan, what in it for me? Apa untungnya buat gua? Kemudian berikan gambaran tentang masa depan, explain the vision. Kalau kita proyek ini sukses, apa sih gambaran masa depan perusahaan ini? Gambaran 10 tahun lagi kalau proyek ini sukses gitu ya. Itu juga bisa dipaparin. Kita bahas pengertian dan sikap fasilitasi. Fasilitasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan coaching, observing, advising, analyzing, building relationship. Nah, komplit kan? Kadang ada orang, ngapain lo guys? Gua sedang memfasilitasi tim. Wah, keren kan? Keren, memfasilitasi tim. Nah, fasilitasi sendiri definisinya itu adalah ada coaching. Ya. Bahasa Indonesia coaching itu membimbing, kan? Observing, melakukan observasi, kemudian advising, memberikan nasihat, analyzing, memberikan analisa, dan membangun hubungan. Okay. Kemudian fasilitator adalah membantu seorang atau suatu kelompok untuk mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi di dalam kelompok, mendiagnosa dan memecahkan masalah, melakukan sesuatu untuk meningkatkan efektivitas, lebih baik dalam mencapai sasaran mereka, jadi melakukan sesuatu agar lebih baik untuk mencapai goal, kemudian lebih efektif di dalam kelompok. Gitu. Jadi fasilitator itu membantu 5 hal ini. Tahapan fasilitasi itu ada 5. Preparation pasti, kemudian starting facilitation, kemudian selama fasilitasi, during facilitation, dan ending facilitation, kemudian pikiran follow up. 5 hal ini akan saya bahas satu persatu. Nah, persiapan sekarang. Di dalam persiapan fasilitasi, kita harus memastikan peran tanggung jawab seluruh pihak yang ikut meeting itu jelas. Jangan sampai kita mengundang orang yang perannya malah nggak jelas, papuk bawang. Bahasa Jawanya kan papuk bawang. Ikut nggak ngefek, nggak ikut sungkan. Nah, itu kadang terjadi, ya. Jadi harus jelas perannya, kenapa Anda jadi member ini, kenapa kita undang untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian cek kecocokan lokasi meeting. Kalau kita meeting soal sales kan nggak mungkin Anda meeting di ruang, misalkan ruang laborat gitu ya. Meeting misalkan kita mau bahas sales improvement. Kalau sales improvement-nya kalau bisa ya di ruangan dekat sama customer service gitu ya. Kemudian bantu kelompok menyiapkan surat agenda meeting untuk didistribusikan. Anda sebagai fasilitator harus membantu project leader, pemimpin tim, nyiapin surat atau email atau agenda meeting untuk kita distribusikan. Kemudian persiapan fasilitasi adalah Anda identifikasi kebutuhan materi logistik yang disyaratkan, rancang dan tulis semua material meeting, lengkapi seluruh handout yang akan digunakan oleh peserta. Kadang-kadang hati-hati pada saat Anda ngirim email terlampir notulen di meeting. Karakter kita itu biasanya dengan under pressure pekerjaan yang sangat lengkap, itu email attachment itu ini hasil survei saya, I don't know ini benar atau tidak. Survei saya itu adalah 7 dari 10 orang itu tidak membuka attachment saat diundang. Nggak dibuka. Paling cuma dibuka tapi nggak dibaca. Maksudnya dibuka itu dibuka attachment-nya, dibaca, dipahami, dan di-replay, terjalin communication. Itu 7 dari 10 nggak melakukan. Jadi kalau saya itu lebih baik, saya akan print out notulen dengan highlight yang action yang penting. Kan harus kan harus less on paper, tapi bukan karena tujuannya less on paper. Budaya kita itu masih suka untuk paper dibaca di dalam ruang meeting. Dan hati-hati jangan email ke mereka kemudian suruh bawa laptop. Wah, ini bicara full, jebakan Batman.
pada saat tim meeting bawa laptop, connect sama email, connect sama ini, nggak fokus sudah. Dia nggak baca note to client, dia baca email, ngerjain tugas. Hati-hati. Ya. Saya lebih baik don't bring any laptop. I will provide one laptop for all data. Please send to me all. Itu aja. Betul. Tuh ya, hati-hati. Kemudian lengkapi seluruh handout akan digunakan oleh peserta. Memulai fasilitasi, ya harus jadi orang yang pertama datang jangan sampai terlambat. Menata ruangan meeting, jumlah kursinya cukup, nyaman untuk duduk. Jangan sampai diundang 5, kursinya cuma 3. Gitu kan. Kemudian bicara secara informal dengan anggota yang sudah datang. Ya saat datang jangan langsung ngomongin inti gitu. Hey bro, apa kabar? Kemarin hari Minggu gue lihat lo lah di sana. Ya ngapain mancing ya? Ini dapat apa? Wah, biasanya orang itu suka diomongin hobi, kesukaan. Itu alat-alat Anda di dalam influencing skill sebelum memulai rapat. Ya. Saya bagi kalau saya misalkan waktu di perusahaan sebelumnya saya di pelayaran gitu. Kalau saya datang ke cabang, biasanya datang ke cabang itu ngobrol ngalor ngidul dulu, kadang ngajak ngopi, ya. Kan kalau ke cabang misalkan saya datang ke Sulawesi atau Jayapura itu datanya kan sore jemput nyampe situ, kemudian malamnya biasanya saya sempetin untuk silaturahmi ke keluarganya. Nah, itu orang-orang penting itu, bro aku mau main ke rumahmu, nyampe mendingan saya lebih baik saya minum kopi di rumah anggota tim daripada saya minum kopi di Starbucks atau di tempat lain. Itu enggak ini ya, karena saya harus mengambil hatinya. Kemudian sesi pembukaan fasilitasi, 1 salam memperkenalkan diri. Kalau kita waktu memulai meeting gitu ya, salam memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan sasaran program, minta anggota memperkenalkan diri terutama jika belum saling kenal. Tapi kalau udah saling kenal ya nggak usah ya. Paling dibalik bukan hanya memperkenalkan tapi tanyain gini, misalkan oke, tujuan kita program ini, kemudian oke guys, hari ini kita yang pengalaman apa yang terbaik yang Anda hadapi sebelum Anda berangkat kantor, terus kita nggak, karena dimulai seperti itu untuk membangun suasana cozy, nyaman ya. Kemudian menetapkan agenda dan minta komentar. Oke, agenda kita gini, any comments, any feedback, ada yang miss agenda kita. Nah, tip visual itu penting, itu tipsnya. Jadi agenda jangan di slide, kalau bisa ditulis. Nah, ditulis. Percaya deh, seni tangan menulis itu powerful daripada print-printan. Itu ya. Itu saya bagi tip aja. Tulis aja ya. Kadang tulis di flip chart, kita tempel di link. Ini adalah agenda kita ya, gitu, supaya bisa terlihat key visual. Kalau di slide, di papan nanti kena gosok, gitu ya. Oke, tips-tips edit knowledge. Kemudian menjelaskan peran sebagai fasilitator dan anggota. Menjelaskan dari besar kegiatan, ya, kita bahas ini stepnya. Kemudian mengundang pertanyaan, menetapkan aturan main. Aturan main kalau bisa jangan terkesan menggurui. Nah, ini edit knowledge-nya. Misalnya gini, oke guys, kita mau meeting selama 90 menit, kita sudah jalan 5 menit ini, dan any ideas apa yang bisa membuat meeting kita nggak nyaman ya? Apa yang membuat meeting kita rusak? Apa yang bisa membuat meeting kita nggak sukses? Nah, sampaikan pada tim. Oh, gini Pak, meeting kita nggak nyaman itu kalau semua orang itu ngerokok di ruangan. Oke ya, no smoking semuanya, no smoking gitu. Apalagi, kalau semuanya ini Pak sibuk dengan HP, oke ya, no handphone, setuju. Nah, boleh gitu ya. Itu harus muncul dari audiens. Jangan, oke guys, aturan meeting kita begini, HP harus silent, HP harus taruh di meja. Capek deh ya. Itu nggak apa ya? Ya bagi saya nggak asik gitu ya. Kemudian
Oke, kemudian di sesi selama Anda meeting adalah pastikan semua anggota berpartisipasi. Jadi biasanya anggota tim itu ada yang diem, ada yang dominan, sok ini kan, wah, tapi yang sok pengalaman, wah, banyak ngomong. Nah, ada gitu ya. Ada yang diem, nggak suka ngomong, ya. Mungkin ada yang ngantuk. Itu fasilitator harus bisa memanggil gitu kan. Oke. Kemudian kelola konflik dan opini yang berbeda antar anggota. Jangan sampai ada debat. Kemudian jaga kelompok agar tetap membahas topik dan stay to topic. That's why tacit knowledge-nya adalah keep visual. Goal-nya itu tulis di flipchart, tempel. Apalagi aturan meeting, tempel. Gitu. Nggak apa-apa kita tempel pakai kertas flipchart. Itu tacit knowledge. Lanjut, monitor waktu dan pertahanan pace yang sesuai. Jadi timekeeper-nya juga harus Anda pastikan. Kalau Anda plankan 90 menit, ya wes 5 menit harus selesai. Kalau sering molor, Anda dicap sebagai fasilitator ya nggak konsekuen. Dan itu adalah sesuai dengan pribadi Anda. Pribadi, wah ini nggak disiplin gitu ya. Ini harus clear. Ya 90 menit, 5 menit kita sudah ngasih. Oke guys, kita ke 5 menit. Mohon segera di-summarize dan kita bacain notulen meetingnya. Ya. Kemudian bantu anggota garam gitu aturan, ya Anda bukan tegur ya, Anda ajak guyon. Aturan kita ini ya, gitu kan. Kalau ngomong tunjuk tangan dulu, gitu, ya. Buat intervensi jika ada masalah, pertahankan energi pada level tinggi dan positif tone. Jadi energi Anda juga harus kelihatan semangat, wajah sumringah, tatapan mata. Nah, tacit knowledge-nya lagi, anggota tim itu suka dibagi nama lengkap atau nama gitu kan, ya. Hindari ngomong Anda, kamu, apa lagi ya? Ya, gitu-gitulah. Apalagi karakter orang Indonesia, ya. Gimana Pak Yoga? Bagaimana Pak buat hara-hara? Weh, kayak gitu. Panggil nama. Bagaimana Bapak Anton Sabto? Nah, itu lebih asik ya. Dan percaya deh, itu salah satu influencing skill yang harus Anda lakukan. Kemudian ada 4 hal poin. Nah, kita beri cek poin ya. Nah, sahabat saya sebagai orang quality kan, semua quality kan mengenal kalau ada proses flow, kemudian ada check point gitu kan. Ada 4 check point dalam meditasi. Apa check pertama? Adalah check the purpose. Tanya gimana check the purpose? Lakukan ajukan pertanyaan. Apakah Anda paham dengan yang kita diskusikan ini? Nah, kan check point-nya gitu. Check point-nya adalah ajukan pertanyaan kepada tim, ya. Kemudian adalah check the process. Proses adalah secara periodik nanyakan anggota jika pendekatan dilakukan apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bisa kita pakai. Tapi kan kita sudah sepakati pembahasan isu ini diangkat dalam kelompok besar daripada dibahas dalam kelompok kecil. Apakah ini masih sesuai kawan-kawan? Nah, ya. Lanjut. Kemudian check the time. Ya, tanyakan pada anggota perasaan mereka mengenai kecepatan diskusi. Kita kecepatan nggak ya? Atau mungkin letoy lembut. Kemudian the pulse of members. Secara terus Anda harus membaca wajah di language peserta untuk menentukan bagaimana perasaan anggota. Ya bayangin ada anggota meeting begini dulunya. Ya nggak bagus kan? Berarti dia sudah nggak fokus pada tujuan. Kemudian mungkin ada bahasa tubuh makanya sudah nggak fokus. Ini adalah harus cek. Nah, cara ngecek bagaimana tadi? Panggil nama lengkap, kemudian kalau ada ini ajak dia ngobrol. Bagaimana? Misalkan ada yang diem ini, seorang Didan Ramdhani ini pendiam gitu kan. Duduk di pojokan sukanya. Harus fasilitator harus memanggil dia. Oke, semuanya sudah ngasih pendapat. Pak Didan Ramdhani, bagaimana menurut Anda, Pak? Anda Pak Didan, kita tahu Pak Didan sudah 5 tahun berada di perusahaan ini, pasti lebih banyak tahu juga. Mungkin ada sesuatu yang terlewat menurut Bapak. Nah, apa itu Pak? Nah, dibantu ya. Itu kita fasilitator. Oke. Kita mengakhiri sesi fasilitasi, sampaikan summary. Kalau bisa catat di flipchart summary-nya.
Setiap item membutuhkan rencana tindak lanjut, harus ada action plan. Ingat siklusnya PDCA. Kemudian tindak lanjutnya adalah mengingatkan peserta akan kebutuhan mereka untuk menindaklanjuti hasil meeting, menyediakan bentuk pelaporan hasil tindak lanjut, entah itu notulen, kemudian jadi setiap action itu ada bentuk laporannya seperti apa. Itu harus dikenal dengan checkpoint ya. Setiap action harus punya checkpoint. Evidennya apa, pelaporan ini, apa action ini sudah dilakukan. Kemudian untuk beberapa kasus, kita sebaiknya memfasilitasi meeting tindak lanjut yang mana didiskusikan, dievaluasi adalah di progresnya. Ya, kadang ya kita harus on the spot, nanyain, nelpon, WhatsApp, SMS, dulu SMS ya, sekarang WhatsApp gitu kan. Dan ditanya jangan ini progresnya, hey bro gimana action yang tadi ya, saya tahu harus melakukan seperti itu. Oke. Kekuatan fasilitator adalah follow up sih, fasilitasi di ruang kelas. Nah kalau Anda sebagai trainer, Anda sebagai fasilitator di ruang meeting, nah ini adalah ada 3 hal. Wah waktu saya kurang 5 menit. Ini adalah 3 hal, jadi before, during, dan ending selama Anda pelatihan ya. Saya rasa ini Anda bisa baca nanti di kelas. Kemudian kita kan fasilitator bukan ngajarin anak kecil, kita ngajarin orang dewasa. Orang dewasa itu suka yang jelas-jelas aja ya. Kalau anak-anak kalau orang dewasa ya, kita mau dewasa ya. Orang dewasa itu belajar dengan baik apabila dia menyangkut mana yang menarik menurut dia dan ada kaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Gitu. Biasanya orang dewasa gitu pada saat kita ngasih pelajaran ya. Orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila yang dia pelajari bermanfaat dan praktis. Jangan jelimet. Orang lean kan simple kan, keep it short and simple. Orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila ia mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam waktu yang cukup. Ajak mereka berpikir. Kalau bisa dibalik, trainer itu ngomong cuma 30%, 70% itu para peserta yang ngomong. Jangan kebalik. Itu untuk ngajari orang dewasa itu seperti itu. Mungkin trainer ngomong misalkan satu jam gitu, satu hari kita ngelatih satu hari. Ngelatih satu hari itu ada 8 jam gitu ya. Berarti kalau 30% total time-nya itu mungkin maksimum 3 jam saja trainer itu ngomong yang tersebar di seluruh jam. Yang lainnya tuh biar mereka yang ngomong. Ya, itu ngajarin orang dewasa. Kemudian kan tugas fasilitator dalam membimbing tim improvement karena waktu itu ini pelatihan untuk facilitator improvement. Ini sebagai kandidat Six Sigma Black Belt, karena project leader itu kan green belt. Kalau di Six Sigma itu kan ada yellow, ada green, ada black, ada master. Nah saat itu saya adalah bertugas untuk mengkoordinir para fasilitator. Quote unquote fasilitator itu nanti kandidat sebagai black belt Six Sigma. Oke. Siapa yang bisa jadi fasilitator? Itu adalah orang luar, eksternal. Jadi pemilihan orang luar ini agar dapat mengatasi isu yang kompleks pada level atas dari organisasi ya. Kemudian pemimpin kelompok unit kerja untuk memfasilitasi banyak meeting. Kemudian anggota tim, dalam tim yang ideal setiap anggota mengembangkan kemampuan fasilitasi. Oke. Siapa yang jadi moderator ini? Kalau kita mau mendapatkan incremental pembelajaran atau project improvement yang bagus, itu para fasilitator itu jangan di dalam internal begitu. Misalkan waktu itu ada tim project di production, itu fasilitatornya saya tunjuk orang supply chain. Nah, ada project di production, fasilitatornya adalah orang forestry, orang kehutanan. Dan itu kita cross, orang forestry difasilitasi oleh orang chemical plant. Nah, jadi kadang-kala pengamat orang luar itu membantu untuk menimbulkan kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan yang anak kecil. Pertanyaan anak kecil itu siapa sih? Contoh, Pak Bebi,
luas lingkaran rumusnya apa Pak? Pi kali R kuadrat, dijawab gitu kan? Nah, tanya lagi, Pak, kenapa R-nya harus dikuadratin ya Pak? Nah, yuk, itu pertanyaan kecil ya. Atau kalau di ini, Pak Beni, misalkan form nota invoice itu kita warnanya kok selalu merah ya Pak? Merah pink. Ya. Itu pertanyaan yang aneh, yang aneh, tapi kan membangun kreativitas kita kan. Pertanyaan yang simple yang mungkin terkesan anak-anak. Kenapa sih kok pakai pisau? Kenapa sih Pak harus pakai engkol? Karena gitu ya, pertanyaan yang sederhana. Ya, pemimpin kelompok itu kalau unit kerja itu pemimpin bisa membatasi banyak meeting ya. Pemimpin kelompok ini adalah misalkan departemen head, manajer, itu juga bisa jadi facilitator. Oke. Kemudian bisa jadi juga anggota meeting itu sendiri bergantian menjadi facilitator. Bisa ya. Kemudian ini bedanya project team leader versus facilitator. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau team leader project improvement, dia tugasnya plan, coordinate, and follow up on team meetings, conduct meeting with the facilitator approval, call team meeting, conduct meeting with ready to take over from the facilitator. Kemudian tugasnya maintain all documentation, ensure faithful execution, maintain motivation, coordinate with facilitator, sponsor. Team leader are chosen by chartering authority. Nah, team leader ini adalah ya project leader gitu ya. Nah, fasilitator apa bedanya? Nah, ini beda Pak. Provide day-to-day training. Nah, jadi fasilitator itu kebutuhannya juga memberikan pelatihan kan. Seperti yang bilang tadi, ini level black belt Six Sigma, dia harus sabuk hitam kan harus memberikan pelatihan kepada coaching, monitoring team, kemudian provide training, team facilitation, and consulting support. Misalkan dia memberikan keahliannya di dalam problem solving methodnya. Kemudian dia bertugas untuk conduct team meeting. Khususnya pada saat di project initiation. Kalau di Six Sigma itu di project chartering. Kalau di project Kaizen itu pada saat project step 1, step 2, step 1 ya. Step 1 itu facilitator penting di situ. Kemudian assist in drafting the charter. Tadi. Kemudian dia juga bertugas untuk selecting team members dan coaching. Member yang terbaik supaya project ini sukses, supaya kegiatan sukses siapa saja ya. Itu facilitator yang akan menentukan. Kemudian membantu tim leader plan meeting follow up, membantu menyelesaikan masalah dengan tim, ya, menggunakan interpersonal relationship atau communication. Ya. If full time, facilitator typically report to the director or coordinator. Ya, kalau misalkan dia full time facilitator. Kemudian di dalam small organization yang dimana perusahaannya itu cuma 100 orang dikit, koordinator facilitator itu adalah dia bergabung, ya. Jadi gabung, jadi tidak terpisah antara Six Sigma Director. Peran saya waktu itu kan sebagai Continuous Improvement Director gitu ya, ngarahin semuanya itu. Walaupun waktu itu posisi saya sebagai waktu itu masih selevel senior supervisor gitu. Tapi secara role-nya itu sudah director. Director itu buat jabatan ya. Pokoknya ngasih menakodai semuanya ya. Kemudian, nah, yuk kita start assessment item meeting. Saya stop share. Teman-teman yang sudah ngisi siapa aja ya? Coba angkat dong ke video. Udah ngisi? Pak Fuad ngisi. Oke. Yang udah ngisi siapa lagi? Oke, Pak Des Rizal Azhar dari Cimori. Pak Des, open mic dong. Bawa susu nggak Pak Des? Susu kan ini Pak Des, sebagai antibody. Des Rizal, buka mic. Yes. Udah coach. Siap. Oke. Pak Des, sudah diisi Pak nilainya Pak. Dikasih nilai 1 sampai 4 Pak.
1 sampai 5 ya, sorry, 1 sampai 5. Oke, kemudian diisi yang saya akan share yang self assessment. Oke. Kertas saya tadi mana, Mak? Di situ nggak, Mak? Yes, kelihatan semua ya. Yuk kita buka fasilitator self assessment. Ini saya gunakan sebagai siapa ini yang mikrofonnya? Oh, Pak Yudi, mikrofonnya dijauhin dari anak-anak, Bos. Oke. Lanjut. Oke. Baik. Nah, ini adalah level 1. Jadi ada 5. Assess your current skill by rating yourself and then summarize both your strength and as well as areas where you need to become more skilled. Rank your current skill level using 5-point skill. Jadi ini dikasih nilai. Contoh misalkan level 1 ya. Understand the core concept, values, belief, organization. Ngerti nggak konsep fasilitasi tim itu? Kalau ngerti banget, yo 5 gitu ya. Nah, Anda nanti skor semuanya yang sudah skor, kemudian nah di sini baru kita personal skill summary. My current skill are, nah skillnya Anda itu yang berada di ranking 4 dan 5 itu apa saja, yang nilainya masih 1 dan 2 itu apa saja. Tuh. Nah, oke, saya kasih waktu. Ada belum nggak kira-kira yang saya bagi? Pak Fuad sudah selesai belum, Pak? Sudah, Coach. Saya sudah selesai semua. Oke, Pak. Jujur ya, Pak. Yang kurang dulu, Pak. Skill yang mana, Bos? Mulai aja dari saya gitu, Coach. Boleh. Ya, langsung dari yang senior. Oke, Coach, mungkin begini, sebelum saya ke poin ini, kan kita diskusi dulu, Coach. Kalau boleh saya poinkan beberapa poin juga. Oke, silakan. Untuk lebih diskusi kita biar lebih menarik. Gitu. Oke, siap. Saya share screen ya. Sebelum yang kita ke assessment. Iya. Oke, silakan, Bos. Mungkin begini, saya ada beberapa pengalaman juga, Coach, selama melakukan facilitating atau fasilitator, baik di beberapa tim, beberapa negara, dan lain sebagainya gitu. Yes. Yang saya mau highlight adalah dari pemaparan tadi Coach Bambi, itu nomor 1 yang saya harapkan teman-teman juga bisa ini nanti, di samping fasilitas fisik, tempat, orang, dan lain sebagainya itu diperlukan, yang kita perlu garis bawahi adalah menyampaikan kepada yang kita fasilitasi itu benefitnya apa dari pertemuan atau fasilitasi yang akan kita lakukan. Yes, tadi di slide goal yang ya, jelas. Sampai-sampai kita harus sampaikan ke mereka why we are here, begitu. Itu penting. Itu ya, Coach. Nah, kemudian yang kedua, role dan regulation daripada pertemuan atau fasilitasi tadi. Role ya. Terus kemudian yang highlight penting juga itu face to face meeting itu sangat penting, Pak. Before ya, telepon nggak baik karena kita memerlukan mengetahui body language daripada yang kita fasilitasi gitu. Agree. Iya. Tadi Coach Bambi juga sudah touching sedikit. Kita harus menguasai siapa yang akan kita fasilitasi. Betul. Nah, nanti di situ seorang fasilitator biasanya kapan saya harus main rock, kapan harus keroncong, kapan harus dangdut. Nah, itu penting. Begitu.
Yap. dengan menguasai perbedaan daripada anggota timnya tersebut. Betul. Gitu. Nah, sampai terus gini Pak, your fasilitator itu harus sampai tahu warna celana dalamnya dia Pak. Kira-kira seperti itulah. Yes, Ya. bahasanya gitu saya. Iya. Nah, kemudian saya balik sedikit ke role tadi, ada brainstorming biasanya itu kita harus set juga role-nya bahwa semua ide diterima, jangan disanggah. Nah, itu biasa kalau di brainstorming. Oke. Ya. Itu penting. Nah, kemudian yang terakhir mungkin Coach, ya tadi sudah disampaikan resume, summary, action plan, follow up meeting, itu sangat penting. Dan jangan lupa sign off in blood, istilahnya, bahwa kita agree terhadap apa yang kita lakukan. Yes. Ya, mungkin itu Coach ya, diskusi kita sebelum ini kan begitu. Oke, good Pak, thank you. Karena waktu kita terbatas, jadi teman-teman itu self assessment-nya yang saya bagikan itu untuk melakukan gap analysis dari seluruh kriteria yang sebagai fasilitator yang handal. Kalau 5 semua cakep. Cakep ya. Kalau 5 semuanya. Iya. Tapi kalau saya tadi 4 sama 5 kok, ada 4, 5, yang 3 sama 2, 1 juga ada. Satu apa Pak? 2 Coach, yang di level 2 tadi, knowledge of the 6 main decision making approach. Nah, saya perlu tahu juga, mungkin belajar juga dari Coach nih, yang dimaksud 6 main decision making approach ini seperti apa gitu. Oke, terus yang masih nomor kurang di situ. Ada nomor 1 nggak Pak? Ada yang 1 nggak? Nggak ada Coach, 2 sama 3. Yang 3 yang mana Bos? Skill at dealing with personal attack. Mana tuh? Level berapa tuh? Di level 3, nomor 4. Ya, nomor 4. Oh iya, skill at dealing with personal attack. Ya, coba Coach. Nah, sekarang saya mau belajar dari Coach Nembi. Kira-kira apa itu? Ya, ini satu poin 1 jam Bos. Oke, intinya gini. Kadang-kala itu ada orang itu kan sudah apalagi di tahap pertama kan, pada saat kita memfasilitasi perubahan itu kan kita kenal itu kan pertama pasti ada storming, ada norming, ada performing gitu ya. Iya. Kemudian terakhir kan adjourning. Nah, pada saat kita melakukan forming kita bentuk tim, kemudian pasti storming. Storming itu kan sok gue lu, siapa gua kan gitu kan. Biasanya awal gitu kok. Nah, ini skill ngedeal dengan personal attack. Kadang-kadang personal attack ini ya bahasanya kan bully lah, sedikit membuli gitu kan. Iya. Pak Fuad berapa lama sih Pak di pelayaran? Wih, gitu Pak. Iya. Itu membuli itu. Ya pada saat saya masuk ke perusahaan pelayaran itu kadang sering bully-bully kayak gitu. Bapak pernah naik kapal nggak? Wih, gitu. Ya, ini yang harus kita punya skill. Tapi biasanya Pak, personal attack ini skillnya itu before meeting kita harus sudah memetakan dulu. Orang yang fasilitator yang cakep sebelum meeting itu juga harus memapping orang ini sukanya ini, orang ini nggak sukanya ini. Nah gitu, dan itu dideketin. Nah, kadang-kala kita harus investasi waktu. Ya kalau bisa itu saat makan ngobrol bareng gitu ya. Kemudian kalau Anda suka ngopi bareng gitu. Kadang mohon maaf kadang ya smoking bareng, smoking tapi bukan hobi ya. Saya juga kadang smoking sekali gitu kan. Tapi smoking saya itu ada suatu tujuan. Karena saya smoke, saya mendekati orang yang kata orang itu sulit gitu Pak. Ya, jadi sebelum kita goal itu sebetulnya kalau saya mau bagi ya 70% itu problem selesai itu dengan kita pendekatan dan communication skill Pak Fuad. Setuju Pak ya? Setuju ya. Iya, 30% itu ya itu technical. Anda belajar ya bukan itu tidak penting. Anda belajar kayak basic statistik, ada belajar Pareto, Fishbone. Yes, I agree itu adalah ini. Tapi kalau in whole of project mencapai tujuan itu 70% itu is your communication Pak.
Betul Pak Fuad ya? Iya. Betul. Baik, saya selesaikan dikit karena ada slide yang ada sedikit 5 menit. Sebentar, saya share lagi, baru kita akan diskusi lagi. Nah, saya langsung ke sini, facilitator jobs. Nah, ini skill keterampilannya untuk menjadi fasilitator. Ada soft skill. Nah, soft skillnya itu adalah netral, punya listening skill. Saya translatekan. Netral, nggak memihak hanya tujuan, tidak memihak kepada people, kan? Kemudian keterampilan mendengarkan, keterampilan bertanyanya juga bertanya yang cerdas, gitu, yang pakai open question, asertif pertanyaannya. Kemudian paraphrasing itu mengulang orang itu, anggota itu atau member tim itu suka pada saat kita itu mengulangi apa yang dia sampaikan. Nah, berarti menganggap kita itu mendengarkan gitu ya. Ini ada juga penting juga tacit knowledge. Misalkan ada member saya namanya misalkan Pak Anton Sabto ya, dia bilang, Pak Bambi, menurut saya itu harus lockdown Pak untuk mencapai corona reduce seminimal mungkin. Kemudian saya akan ulangin. Oke Pak, menurut Pak Anton tadi bilangnya lockdown supaya masalah corona akan seminimal mungkin. Nah, ini adalah kita ulangi ya. Itu penting. Kemudian mensintesis gagasan, fokus pada agenda, giving receiving feedback, kemudian menguji asumsi, mengulang gagasan, dan memberikan kesimpulan. Ini skill softnya. Technicalnya yang harus kita pelajari adalah visioning, brainstorming, facilitative listening, ada multi voting, ada gap analysis, ada force fit analysis, ada decision grid, priority setting, systematic problem solving. Dan 9 ini technical, ya technical. Nanti kalau ada waktu di webinar ke depan kita akan pelajarin beberapa tools ini yang bagus-bagus lah ya. Gimana sih melakukan force fit analysis ini. Dan ini contoh visioning ada di slide yang saya bagikan. Dari force fit analysis, ada contohnya. Anak saya minta buku. Nah ini anak untuk force fit analysis ini adalah semacam ini yang diinginkan oleh market. Contohnya gini, tekanan eksternal adalah saat ini kita harus membuat namanya e-learning dengan Android system, dan tekanan dari internal ya, dari sebelah kanan internalnya itu adalah anak buah kita itu belum kompeten di dalam membuat sistem itu ya. Ini kebutuhan, ini yang menghambat gitu ya, bukan menghambat ya, yang restraining lah istilahnya. Kemudian ini anjuran di dalam fasilitator, anjurannya adalah mengajukan pertanyaan, tarangan, mengevaluasi, mengejar, memecahkan masalah untuk orang lain. Ini nggak boleh membimbing proses dengan masalah ya. Ini anjuran-anjuran lain. Oke, thank you. Let's discuss. Waktu kita 15 menit untuk diskusi. Nah, tapi sebelum itu saya panggil mentor saya juga, Pak Anton Sabto Raharjo. Open mic, Pak. Selamat malam. Oke, Pak, bagi dong bagaimana seorang ini kawan-kawan kan banyak terlibat di sini, rata-rata 50% orang-orang improvement nih Pak, memfasilitasi tim perubahan. Menurut Bapak skill yang bagus itu seperti apa Pak? Monggo Pak. Oke, menarik sekali memang. Kalau bicara soal training facilitator memang sehari aja gak cukup, 2 hari 3 hari itu paling ideal ya. Tapi yang paling mendasar aja dulu, jadi jangan sampai yang dasar-dasarnya aja udah kelewat gitu ya. Yang paling mendasar pertama adalah kita tentukan objektifnya, kita tentukan tujuannya ya. Tujuannya kita tahu dulu, by the end of this session si peserta itu atau kita semua itu maunya apa gitu loh.
Karena dengan kita set tujuan itu, jadinya kita tahu pada saat kita sudah melenceng juga kita bisa gampang ngebalikinnya lagi. Oh ini misalnya waktunya udah 3/4-nya, tapi kita bisa ukur, waduh kok tujuannya belum tercapai gitu loh. Nah kalau tanpa tujuan, ya udah kita akan keasikan ngomong, diskusi, berdebat, tiba-tiba udah mau habis, aduh masih belum apa-apa. Akhirnya selesai tangan kosong gitu kan. Sayang banget, waktu terbuang, tenaga terbuang, emosi terbuang gitu. Itu paling basic. Paling basic. Paling basic kedua itu adalah persiapan. Persiapan itu jangan gini, kecenderungan apalagi anak-anak muda itu persiapan tuh nggak enteng. Padahal kalau persiapannya matang, datangnya jauh-jauh hari, sehari sebelumnya, misalnya kalau eventnya cukup besar, sehari sebelumnya itu sudah ruangannya dipersiapkan, di alat-alatnya itu dicoba lagi, dan sebagainya. Apalagi melibatkan, misalnya sesi ini melibatkan level-level di atas, persiapan itu nomor 1, gitu kan? Persiapan itu yang paling utama. Kejadian pernah saya punya teman anggota tim, saya bilang ini kita dengan keluarga owner, bayangkan keluarga owner pas tambah dengan direksi kita mau diskusi, saya katakan persiapan, ayo cek ininya, cek mulai dari proyektornya, presentasinya segala macam. Padahal gampang, udah gini. Pada saat dia datang 5 menit sebelum meeting, bahkan beberapa direksi sudah ada di ruang meeting, dia datang, dia colokin ke proyektor, ternyata gambarnya terbalik. Dan dia nggak tahu gimana harus meng-setup supaya gambarnya kembali yang benar. Jadi kan kalau proyektor suka ditaruh di atap, taruh di plafon dalam posisi terbalik, gitu kan? Nah, terbalik kan harus dibalik supaya gambarnya benar. Nah, sekarang pada saat dia ditaruh di meja, gambarnya jadi terbalik. Kita harus balikin. Setengah jam anggota timku itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bayangkan, owner sudah ada, keluarganya sudah ada, direksi sudah ada, dia masih setengah jam harus kontak-ngatik ke proyektor. Udah langsung hancur, gitu, sesinya hancur. Bubar aja. Nah, jadi preparation ruangan, alat-alat, presentasi. Jangan sampai misalnya presentasi Anda buat di PowerPoint. Anda presentasikannya misalnya pakai laptop orang lain, pakai yang open source. Gambar-gambarnya langsung acak-acakan. Jadi ingat kejadian Pak Anton waktu dulu ngisi. Bayangkan, sudah presentasi di layar yang sangat besar, sudah persiapan jauh hari, pada saat hari hanya tidak dicoba, pakai laptop orang lain, bayangkan tiba-tiba gambarnya yang muncul acak-acakan. Ya, itu kejadian. Jadi saya hanya menyampaikan 2 poin itu aja dulu deh. Ya. Jadi penting rehearsal atau gladi bersih gitu ya coachnya. Betul banget. Ya, jangan terlalu pede bahwa pasti akan selesai. Iya, betul. Penting itu. Betul. Baik, thank you Pak Anton Sabto Raharjo. Wah, ini senior kita join. Ada yang mulai yang kaum beruban Pak Rosidon. Pak Rosidon ini udah beruban. Pak Rosid, nah, aku manggil GM-nya Asia Pacific Fiber gitu. Pak GM, open mic Pak. Pak Rosid, ya Pak Rosid udah tidur. Aku panggil Ibu Direktur sekaligus dosen, Bu Tanti, Bu Wiwit, open mic. Oke. Bu, dosen ini kan sering memfasilitasi nih, pembelajaran dan lain, ya. Tapi dulu waktu kuliah saya kayaknya skill-skill yang saya sampaikan nggak terjadi dosen-dosen saya. Nah, dosen zaman now itu kayak apa sih Bu? Monggo Bu, cerita Bu. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Kalau berbagi
pengalaman saja. Mungkin kalau untuk saya sendiri mengajar itu buat saya passion ya. Ini sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang menyenangkan, biasanya pasti diawali dengan persiapan yang sangat matang. Nah, kalau dosen sudah menjadi hal yang umum, kalau sebelum mengajar pasti harus menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tetapi kan kalaupun kita sudah menyiapkan semua rencana itu dengan baik, bahannya juga sudah dipersiapkan. Kalau masalah fasilitas pastilah sudah dipersiapkan oleh pihak kampus. Nah, paling ya kalau untuk dosen kan menyiapkannya hanya sebatas laptop, terus kemudian PowerPoint seperti itu ya. Nah, tinggal yang kalau di dunia kampus ataupun di kegiatan proses belajar mengajar, sebetulnya yang paling penting itu adalah metodenya. Kalaupun media sebagus apapun kita sudah persiapkan, tetapi pada saat kita menyampaikan metodenya nggak tepat ya percuma. Gitu. Jadi dalam dunia pendidikan tuh ya ada metode pembelajaran. Caranya mau seperti apa? Kalaupun misalkan saja seperti kita menyampaikan materi, terus kemudian kita ingin agar penyajiannya dengan cara diskusi. Nah, tetapi kan diskusi itu pun tetap kita sebagai fasilitator harus membuat semacam skenario pembelajaran gitu loh. Ya, contohnya seperti ini, kalau saya mengajar itu saya membagi, katakanlah ada 7 kelompok. Ada 2 kelompok penyaji, ada 2 kelompok yang memang mereka melakukan review atas makalah ataupun materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Terus ada 2 kelompok yang berperan sebagai audiens yang bertanya. Lalu nanti ada 1 kelompok yang sebagai notulensinya itu dipilih. Nah, skenario ini bergiliran. Jadi pada saat kontrak mata kuliah itu kita sudah sampaikan kepada mereka. Itu kalau untuk yang metode diskusi. Nah, kalau misalkan mengajar ya barangkali karena saya dulu belasan tahun ngajar di bimbel, terus kemudian saya juga trainer, terbiasa kalau mengajar langsung diberikan kuesioner. Lebih bagus mana, si A atau si B? Nah, apalagi yang mengisi surveinya itu adalah anak SMA ke bawah. Jadi kami sudah terbiasa, boleh dibilang ya kalau ingin mendapatkan reward ataupun kita dapat semacam lah ya, ada semacam level yang nanti akan kami dapatkan kalau misalkan grade kami memenuhi persyaratan gitu. Nah, jadi perusahaan bimbel itu saya sudah berhenti karena memang sudah tidak tercover lagi. Jadi perusahaan bimbel itu membuat semacam penilaian untuk masing-masing pengajar, di mana setiap siswa selesai mendapatkan materi dari pengajar tersebut langsung diminta membuat survei. Surveinya nggak main-main. Dari mulai apa yang disampaikan, tulisan, terus kemudian secara menjelaskan, cara menjawab pertanyaan, terus kemudian dari mulai kedatangan sampai menyelesaikan materi, itu tepat waktu apa enggak, itu semuanya masuk dalam indikator penilaian. Oke. Iya. Dan ini cukup membuat setiap pengajar yang ada di bimbel tersebut mau tidak mau ya terpacu. Karena itu salah satu indikator kalau di perusahaan KPI-nya lah ya. Iya, performance indicator mereka gitu loh. Kalau lo pengen tetap dipertahankan, ya lo buat supaya lo disukai sama siswa gitu lah, kurang lebih. Nah, 17 tahun saya di 17 tahun saya berada di dunia bimbel, ditambah saya juga mengajar di perguruan tinggi. Nah, itu saya combine. Ditambah saya juga punya passion. Berapa tahun, Bu? 17 tahun, Bu? 17 tahun, Pak. Oh, berarti saya langsung tebak umur Ibu tahu dah. Masih 25 tahun. Oke. Iya, dan saya berhenti karena memang kebetulan saya sekarang kan ada tanggung jawab di Jakarta. Jadi saya melakukan kegiatan semacam public training, samalah seperti coach juga, terus konsultan juga. Jadi memang
kalau sudah bicara masalah bagaimana memfasilitasi sebuah aktivitas mengajar, terus kemudian public training, apapun itu, mau jadi pengajar bimbel, guru, dosen, ataupun trainer, sama. Yang namanya planning, perencanaan itu tetap harus dibuat sedemikian rupa. Tapi tetap Pak, kita menyampaikannya itu loh. Kalau saya karena memang mau tidak mau lebih banyak single fighter ya, ketika di dalam kelas ya saya yang mau tidak mau memegang medannya. Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu Wiwit, dosen. Masih ngajar di UPI atau sudah? Enggak, Bu? Masih saya kebetulan PNS di UPI, tapi kebetulan ya, dan sekarang saya juga di Dinamika Pacific Solusindo sebagai konsultan GCG. Barangkali mau berbagi mau sharing juga, knowledge terkait sekretaris perusahaan. Karena ini sekretaris perusahaan itu kan tugasnya juga sebagai fasilitator ya untuk melaksanakan rapat direksi, kegiatan rapat direksi. Mungkin ini ada hal yang mau saya share. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai indikator penilaian di dalam good corporate governance. Tidak hanya mengenai materi yang harus dipersiapkan, ada aturan tertulis yang mengikat di Per 01/2001 tentang tata kelola perusahaan, bahwa sektor itu harus menyiapkan seperti bahan materi rapat dan undangan itu paling lambat 3 hari sebelum rapat itu diselenggarakan. Nah, terus kemudian di dalam selain fasilitas yang tadi sudah disampaikan oleh Coach itu memang benar, tetapi yang masuk dalam penilaian GCG-nya lagi adalah pada saat membuat notulensi, risalah rapat, karena bagaimanapun sekarang kan kalau ada indikasi terjadi fraud, potensi fraud seperti itu, risalah bisa menjadi barang bukti di pengadilan. Nah, ada yang disyaratkan di dalam risalah rapat tersebut selain agenda rapat, terus kemudian siapa yang hadir di sana. Itu yang pertama kali harus disampaikan adalah evaluasi atas hasil rapat sebelumnya. Harus sampai pada posisi apakah hasil rapat sebelumnya itu sudah tuntas atau belum. Kalau misalkan belum, upaya tindak lanjutnya seperti apa. Itu harus terlihat. Di dalam risalah itu harus nampak. Gitu. Terus kemudian juga nanti ada pemaparan laporan manajemen oleh direksi, oleh masing-masing direktur. Lalu kemudian nanti ada kalau misalkan ini di rapat antara direktur dengan dekom, jadi di radirkom. Nah itu nanti ada semacam tanggapan dari dekom. Itu pun harus dimuat. Dan yang paling penting dinamika rapat ini yang sering sekali ketika saya melakukan assessment di beberapa perusahaan, dinamika rapat itu nggak muncul, Coach. Dinamika rapat itu tidak muncul. Jadi sering yang dimunculkan dalam risalah itu cuma keputusan. Padahal dinamika rapat itu harus mutlak muncul dalam risalah rapat. Berarti nggak ada fasilitator di situ? Nggak ada fungsi fasilitator? Fasilitator di situ adalah mau tidak mau bagaimana mereka harus dalam hal ini sekper sebagai fasilitator itu harus mencatat. Kok nyatat saja? Fasilitator itu tadi Bu, coaching Bu. Dia harus tugasnya coaching, dia harus membuka rapat. Iya, karena kalau itu kan sudah menjadi menjadi tata kelola rapatnya ya, tata cara diselenggarakannya ya. Cuma output yang sering terlupakan itu adalah outputnya. Outputnya itu, iya. Nah di dalam output, jadi yang selama ini sering terjadi, pokoknya kami sudah melaksanakan rapat itu sudah berjalan dengan baik sudah. Tetapi ada fungsi fasilitator yang terlupakan, yaitu output dari aktivitas tersebut yang tidak muncul. Mungkin fungsi follow up monitoringnya yang lemah ya. Iya, karena ketika dilakukan penilaian good corporate governance, kan kami tidak memotret bagaimana jalannya peristiwa tersebut, bagaimana dari mulai persiapan dan sebagainya itu dilakukan, kan tidak. Tetapi lebih kepada outputnya mana, gitu lah.
Ya. Nah ini kadang suka lupa, tidak. Harus dibekali tim tentang konsep performance management berarti. Betul. If you cannot measure, then you cannot control. Every action kita harus bisa measurable gitu ya. Betul. Jadi contoh melancarkan arus kas. Nah, lancar, what's the meaning lancar? Nah, lancar itu harus diukur. Nah, itu keterampilan seperti itu yang para fasilitator yang harus expert. Nah, dan ini kalau di dalam akuntansi masuk dalam internal control, itu perannya SPI. Jadi SPI itu enggak, jadi semua proses bisnis kan mau tidak mau kan pasti ada semacam SOP-nya ya. Nah, untuk memastikan apakah semua berjalan sesuai dengan SOP, nah itu kan nanti harus dilakukan evaluasi, itu kan ada internal kontrolnya. Kayak kalau misalkan cuma sekedar ya kita tuh gini apa ya? Kalau kita bicara, mohon maaf nih Coach, kalau kita berbicara tentang fasilitator, maka yang muncul di dalam benak kita itu lebih kepada proses, bagaimana agar proses itu berjalan dengan baik. Tetapi kita melupakan langkah terakhir, tahapan terakhir, evaluasi atas proses tersebut. Gitu. Iya, evaluasi atas proses tersebut. Nah ini yang sering luput. Terus yang Ibu bantu lakukan apa saja ya? Nah, kami biasanya menyampaikan kepada mereka bahwa bagaimanapun juga ketika dilakukan assessment, apakah oleh pihak eksternal ataupun self-assessment, itu tetap evidence, itu menjadi dasar dalam penilaian. Jadi, jangan pernah dilupakan bahwa setiap ada aktivitas, pasti ada SOP-nya. Gitu. Nah, SOP itu outputnya kan berupa dokumen. Nah, dokumen itulah yang sebetulnya harus bisa menggambarkan proses tersebut gitu loh. Nah, ini yang suka jadi apa ya? Boleh. Itu kayaknya langsung openernya itu kayaknya di BUMN deh Bu ya? Ya? Itu klien Ibu berarti di BUMN tuh kayaknya. Sebetulnya juga berlaku di anak perusahaan BUMN, atau kalau kita memang bicara tentang corporate governance tidak melekat kepada BUMN saja, karena kan kita bicara tentang masalah tata kelola. Ya, maksud saya begini, bukan sebenarnya ya, maksudnya culture-nya. Ya, case-case seperti itu kalau di perusahaan yang yang sudah established kayaknya jarang gitu ya. Mereka sistemnya kan sudah manajemen by objektif, sudah smart. Sudah tingginya sudah smart, spesifik, measurable, achievable, result oriented, time bound dari gitu ya, smart. Nah, konsep smart itu ya ngobatinya saya rasa bukan hanya ke sistem tapi people-nya juga, karena yang gerakan sistem kan people kan. Jadi peran HR di sini sangat strategis untuk memastikan hal itu terjadi. Jadi smart thinking, kemudian harus ngeblend dalam seluruh laporan di internal baik maupun sampai ke shop floor, laporan supervisor, laporan kepala unit itu juga harus konsepnya smart. Itu dan running kan roda PDCA, plan, do, check, act dalam every daily activity. PDCA itu kan sebenarnya bukan untuk project ya. Sebenarnya itu hal mindset kita bahwa mencapai tujuan apapun itu kan harus dimulai dengan plan yang kuat. Dimasuk plan yang kuat, dia harus bisa menjawab 5W 1H kan gitu aja kan. What is that? Where is that? When is that? Who is that? Kemudian how to make it happen, baru do implementation ya. Dan thinking 5W 1H juga itu juga hal strategis yang harus diinternalisasi di seluruh lini. Itu aja Bu, mungkin itu yang saya bisa tangkap. Berarti di tahap pimpinan itu juga tidak melakukan, tidak make it happen itu sebenarnya fasilitator itu kan sebagai support tim saja. Kalau misalkan project leader dalam hal ini adalah board of director-nya, suatu ruh yang sama, konsep smart, yang keluhan Ibu saya rasa tidak terjadi. Betul begitu ya?
Ya kalau bagus semuanya nggak perlu ngundang Bu Wiwit jadi. Ya kan? Iya, iya. Ya, baik. Makasih Bu Wiwit, dosen Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau sama-sama Coach. Yes, beliau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI. Dan saya akan ajak sharing lagi ke anak muda aja deh ya, ke anak muda. Muda siapa ini ya? Saya ke ini aja deh, Pak Mirwan Nugraha. Pak Mirwan, open mic Pak. Ini kopi, gambarnya kopi, saya kok jadi pengen kopi Pak Mirwan. Pak Mirwan? Pak Mirwan? Wah, ini nggak kopi. Ya udah. Saya ke Pak Rahmat Helianto. Mana Pak Rahmat Helianto? Open mic. Yes. Pak Rahmat, videonya mana nih? Rame banget di belakang Pak Rahmat. Pak Rahmat? Ya Pak, kalau ini? Ya, gitu dong. Mana videonya nih? Lagi low bandwidth Pak. Oh, low bandwidth. Baik. Nah, sebelumnya Pak Rahmat kerja di mana? Di PT Smart Pak. Satu rumpun sama Bapak kayaknya Pak. Wah, APP. ini grupnya sama, satu Sinarmas ya. Oke. Smartnya di mana Pak Rahmat? Saya di kebun sawit Pak, di bagian palm oil untuk kegiatan sertifikasi untuk kebun dan pabrik serta bulking. Oh, ISPO lah ya. ISPO, RSPO, ICC Pak. Apapun yang bisa dijual sekarang Pak. Pak Rahmat Smart TBK di posisinya di Kalteng atau Kaltim? Alhamdulillah Pak, penempatan di kantor Jakarta Pak. Oh, di Jakarta, di corporate base-nya ya? Iya Pak. Oh, di gedung mana? Di Sinarmas Land Plaza Pak. Oh, lantai? Lantai 2 Pak, tower 2, lantai 34 Pak. Oh iya, paling atas ya. Saya dulu lantai 8 Pak. Akhirnya Aduh Pak, kalau ada gempa takut itu Pak. Ya, aku lebih baik ke Serpong aja Pak. Iya Pak, lebih baik di sana Pak, lebih baru. Ya. Udah bosen Jakarta. Bukan Jakarta sih, duitnya nggak bosen gua. Pak Rahmat, ya Pak, lanjut Pak. Bapak kan juga posisinya saya lihat di posisi manajemen juga. So, bagaimana menurut Anda kemampuan facilitation? Saya nggak bilang grup kita ya, tapi mostly untuk di jajaran para manajer kemampuan facilitator skills. Menurut Bapak bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke Pak, kalau pengalaman saya sih untuk fasilitator Pak ya, mungkin ada gap Pak ya, kalau posisinya antara operasional sama controlling yang sentral ya, kayak di HO itu kan kadang ada gap penyampaian informasi. Karena kalau dalam operasional itu kan fokus melakukan kegiatan operasional all out, tapi untuk keputusan manajemen atau manajerial memang perlu ada sesi khusus. Makanya di tempat kami itu ada pemeringkatan antara fasilitator yang perlu disampaikan antara level ya minimum supervisor, asisten, manajer, sampai intinya pimpinan tertinggi itu ada coachingnya sendiri, difasilitasi juga. Dan kalau saya lihat sih memang ya udah cukup baik ya Pak ya. Dan sifatnya mungkin karena ada corona nih Pak ya, COVID-19 ini, mungkin ada perusahaan yang sudah merancang secara online Pak ya, untuk memfasilitasi. Cuman itu nanti kan ada pemahaman yang berbeda, mengkostumasi bentuk fasilitator ini secara online gitu kan. Ya mungkin ada pengalaman ya. Beda kan antara kontak fisik menyampaikan informasi ketika memfasilitasi training dengan online gitu kan. Iya, memang beda. Ya. Ya, masa Bapak mau berkencan dengan cewek tapi online Pak?
Nggak terasa di jiwa kan Pak. Baik Pak Rahmat, Smart dari beliau di Smart IBK, alumni ITB tahun 2001 kalau nggak salah ya Pak Rahmat ya? Iya betul Pak. Oke, saya ke terakhir deh, saya ke senior kita juga di konsultan Pak Juliansyah Purnama. Assalamualaikum Pak. Pak Juliansyah. Pak Juliansyah. Anaknya nyaut. Oke. Baik, kita tutup deh karena sudah jam 21 lewat hampir 20 menit, setengah 9 menuju. In summary, saya tapi yang mensummary merangkum. Nah, merangkum apa yang sudah didapetin itu saya pingin, jangan saya. Saya pingin Pak Dhani Dewantara, senior kita juga. Pak Dhani, open mic Pak. Sekaligus closing Pak, silakan Pak Dhani. Oke, iya Pak, makasih Pak. Makasih Pak Bambi. Ya, kenalkan dulu Pak, biar teman-teman kenal Pak. Ya, kalau dari saya sih melihat dari awal tentunya fasilitator ini memang kuncinya Pak ya, kalau dalam hal memfasilitasi. Dan kalau saya dengar dari Pak Anton, dari Bu Wiwit, dari Pak Fuad gitu, itu lebih menekan benar-benar Pak ya, dari prepare ilmunya, dari prepare fasilitasnya gitu ya, apa sarana prasarana itu harus prepare banget gitu. Jangan sampai ketika sudah mulai itu ya segala macam masih diberesin gitu, masalah proyek, masalah skillnya ternyata kurang gitu kan. Jadinya balik lagi prepare terus, kerja juga harus di-prepare gitu. Yang saya seperti itu Pak Bambi dan teman-teman semua dari ECI ya. Gitu kurang lebih Pak. Oke, ya. Bos, ini banyak anak muda di sini. Saran kepada anak-anak muda, ini banyak yang berumur di bawah 30 tahun juga yang hadir di sini. Sarannya kepada anak milenial apa Pak untuk karir sukses ditinjau dari skill fasilitator? Monggo Pak. Kalau saya bilang sih manfaatin waktu Pak. Apalagi lagi WFH begini kan, memang sebenarnya malah lebih santai ya, tapi kita harus justru lebih maju diri gitu Pak. Yang di WFH ini orang-orang yang lagi di rumah sambil kerja itu harus buka terus gitu, jangan sampai kelena dengan waktu yang ada. Tiba-tiba udah umur 30, wah udah kelewat gitu masa-masanya itu. Jadi pokoknya manfaatin aja waktunya Pak. Belajar sebanyak-banyaknya. Kumpul sama komunitas, kayak komunitas ECI ini kan manfaat banget gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dhani Dewantara. Beliau juga expert human capital, alumni ITB, S2-nya juga ITB, Master Science, luar biasa Pak Dhani. Baik, kita tutup kawan-kawan. Selamat bergabung di komunitas keilmuan. Always stay, ramaikan groups. Thank you Pak Anton, thank you Pak Fuad, thank you Pak Dhani. Terima kasih semuanya. Thank you, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Kita Sinawati, thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.